selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Lela Helmania dengan nomor induk mahasiswa 06031382025062. Bersama dengan rekan saya yaitu Nyayu Audia Syahirah dengan nomor induk mahasiswa 06031382025063. Nah, kami adalah mahasiswa aktif semester 6 program studi Pendidikan Ekonomi kelas Palembang FKIP Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video wawancara terhadap salah satu pendidik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Palembang, yaitu Ibu Yusmaini Ulfa, SPD, mengenai etika pendidik yang bertanggung jawab. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara yang telah kami lakukan mengenai etika seorang pendidik yang bertanggung jawab, kemudian cara pendidik untuk menumbuh kembangkan etika bertanggung jawab, kemudian ada permasalahan yang dihadapi dan cara dalam mengatasinya. Nah, selain itu juga video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah etika pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Nah, namun sebelum itu ada sedikit penjelasan mengenai etika pendidik yang akan kami bahas, yaitu etika bertanggung jawab, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nyayu Audia Syahirah. Kepadanya saya persilahkan. Nah, tanggung jawab sendiri merupakan salah satu karakter yang dibentuk oleh pendidikan karakter. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku yang secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, tanggung jawab tidak hanya sebuah sikap yang memang dibebankan kepada individu begitu saja. Namun, sikap tanggung jawab ini juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi dapat disimpulkan etika bertanggung jawab ini adalah cara berpikir, berperilaku, dan bersikap dengan orang lain, baik dalam keluarga, bernegara, dan berbangsa. Nah, jadi individu yang memiliki etika yang baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan siap menerima akibat atas apa yang ia putuskan. Jadi seperti tanggung jawab pendidik yang harus menguasai cara pengajaran yang efektif, di mana guru harus bisa menjadi model bagi peserta didiknya dan bisa memberi nasihat serta menguasai teknik mengajar dan dapat melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat siang. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan waktu Ibu bisa kami wawancarai ya. Baik Ibu, sebelumnya terkait wawancara ini kami ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah etika pendidik. Nah, untuk itu kami ditugaskan oleh dosen kami mengenai etika pendidik, dan etika pendidik yang kami dapatkan itu mengenai etika pendidik yaitu bertanggung jawab. Nah, baik Ibu, mungkin bisa langsung saja Ibu ya kami bertanya ya, boleh? Pertanyaan pertama kami, apa makna dari etika bertanggung jawab menurut Ibu sebagai seorang pendidik? Terima kasih sebelumnya Nyoman dan siapa? Nyayu, sama-sama ya. Nyoman dan Nyayu sudah memilih Ibu sebagai narasumber lah ya. Soalnya dijawab bisa sesuai dengan versi Ibu ya. Jadi kita nanti akan nonton mungkin dari versi masing-masing ya. Baik, kalau menurut Ibu bertanggung jawab itu apa ya? Dia melaksanakan tugas ya, melaksanakan tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya. Jadi ketika seorang bertanggung jawab bahwa dia melaksanakan apa yang sudah diberikan negara kepada dia, tanggung jawab apa namanya tugas-tugas apa yang kemudian diberikan oleh negara, maka dia harus melaksanakan tugas tersebut secara penuh ya, secara totalitas ya, itu disebut dengan bertanggung jawab. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua itu Ibu mengenai bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan etika bertanggung jawab sebagai seorang pendidik Ibu? Cara menumbuh kembangnya pertama kita bersyukur dulu ya. Kalau Ibu pribadi bersyukur, mengapa bersyukur? Karena tidak semua orang ditakdirkan menjadi seorang pendidik ya. Memang dari cita-cita Ibu dulu, kemudian memilih fakultas yang sesuai dengan cita-cita, kemudian setelah selesai juga yang menjadi guru, walaupun tidak langsung jadi guru seperti sekarang ya. Ibu juga dulu bagaimana rasanya jadi guru honor ya. Jadi dengan melihat perjuangan-perjuangan dulu
kemudian sekarang sudah bisa menjadi ASN, itu kan suatu anugerah dari Allah yang memang harus kita syukuri. Nah, jadi wujud syukur itu maka kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru, harus kita laksanakan dengan kualitas tadi. Ya, jadi tadi dengan cara banyak bersyukur maka tanggung jawab kita akan tumbuh. Ya, tapi kalau kita tidak bersyukur maka kita akan melaksanakan kita asal-asalan saja. Dalam arti, oh udah masuk saja. Ya. Tapi kalau kita bersyukur bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan ibu. Nah, itu wujud syukur itulah yang membuat ibu harus melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi artinya bagi ibu untuk mengembangkan kegiatan ini adalah dengan sangat bersyukur dan mengerjakan kewajiban itu dengan penuh totalitas. Iya, betul. Baik ibu. Lalu ibu yang ketiga itu pertanyaan kami adalah adakah permasalahan yang ibu hadapi terkait etika bertanggung jawab ini sebagai ibu bagi seorang ibu? Zaman itu pasti ada ya, pasti ada kendala, pasti ada tantangan. Jadi misalnya ibu menunggu kembangkan etika bertanggung jawab, apa kendalanya? Terkadang memang kita harus bersikap profesional seperti ini. Kita harus bisa bersikap profesional, jangan sampai mencampur adukan antara urusan keluarga dengan urusan profesi, dengan urusan pekerjaan. Ya, yang namanya bertanggung jawab. Misal, kita ambil contoh konkret saja. Kita ada jadwal mengajar hari ini, ya jadwal mengajar. Satu sisi kita ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain ya. Nah, itu kan sudah dilema kegiatan lain ini yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya, nah di situ diuji tanggung jawab kita. Bagaimana? Apa yang harus kita pilih? Yang mana harus kita pilih? Apakah memang kita memilih kegiatan yang lain, ataukah tetap kita memprioritaskan tugas kita sebagai pendidik? Ya. Nah, kalau berhubungan sama tanggung jawab tadi, apapun yang terjadi, kita prioritaskan tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi, misal, apakah kita ke kelas dulu, ya memberikan pemateri materi, kita jelaskan dulu, kita kondisikan dulu kelas itu seperti itu kan, dan setelah itu bisa mungkin kita keluar sebentar menyelesaikan kegiatan yang tidak ada hubungannya tadi. Tapi itu kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Terus andainya misalnya ada suatu kondisi yang mengharuskan kita harus memilih, ya kondisi harus memilih. Jadi kalau tadi kendala apa tadi? Kendalanya ada suatu kondisi yang kita harus memilih, apakah mengutamakan tugas kita sebagai guru atau kita memilih tugas kegiatan lain yang benar sama-sama urgent, sama-sama penting. Nah, situlah kita harus bersikap bijak, yang menentukan sikap apa yang harus saya pilih. Ya. Tapi kalau ibu pribadi, itu tadi, karena untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang ayah itu disumpah. Ya, disumpah juga itu bukan sumpah ibadah, tapi Al-Quran di atas kita. Ya, nah, jadi kalau misalnya mungkin kitab sucinya di atas kepala, ya, jadi bersumpah itu bukan atas nama kita sendiri, tapi kita bersumpah di atas nama Tuhan. Nah, jadi ketika sumpah itu kita ingat ketika pelantikan kita bersumpah, maka kita harus mengutamakan kepentingan negara, harus mengutamakan kewajiban kita, tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, jadi ketika menghadapi dilema seperti itu, ibu ingat pilihan itu, ibu dengan sumpah itu, maka ibu berusaha semaksimal mungkin tetap profesional, tetap mengutamakan tugas sebagai seorang guru di sekolah, dan yang lain itu kalau bisa dijadikan pilihan yang kedua, ya, jadikan pilihan yang kedua itu yang idealnya, ya. Tapi kendati pun masih terbentur dan kita memang harus memilih. Contoh ya, kalau kita sudah berurusan sama keluarga susah, ya. Yang konkret saja misalnya keluarga kita ada yang sakit, ya. Kalau kita ada yang sakit, ini dilema, apakah kita tinggalkan tugas kita di sekolah atau tinggalkan keluarga kita yang sakit. Nah, jadi ketika seperti itu kita ambil, kalau memang bisa memungkinkan, kalau pribadi ya, kita amankan dulu keluarga di rumah. Bagaimana kalau sudah aman, kita bisa ke sekolah, ataupun kalau sekarang kan teknologi sudah canggih nih, kita bisa pantau melalui kegiatan melalui HP. Jadi kita bisa tetap kasih tugas ke peserta didik, kita pantau, kita bisa pantau lewat grup, atau bisa video call juga bisa, seperti itu kan. Jadi jangan sampai walaupun kita meninggalkan dengan sangat berat meninggalkan tugas kita di sekolah, tapi tugas itu tetap kita pantau. Jadi jangan sampai kita didiknya merasa terabaikan, merasa dirugikan karena guru tidak masuk kelas. Ya, itu banyak kali lebar kali tinggi dan ada contoh konkretnya. Dan memang ada kendala, ya. Tidak bisa selamanya mulus, ya pasti ada kendala. Harus berskala prioritas. Iya, betul ya, salah skala prioritas. Nah, Ibu, tadi kan kata Ibu tentunya ada kendala. Nah, untuk kendala itu adakah Ibu cara untuk Ibu mengatasi hal tersebut? Oke. Ya, nama data harus kita hadapi, harus kita cari solusinya, ya. Solusi mana solusi terbaik, kita carikan biar kendala itu bisa kita atasi, ya. Ya, kalau misalnya tadi, kalau selama Ibu jadi pendidik ini, kendala dalam tanggung jawab seperti itulah. Kendala tanggung jawab itu kalau berbenturan antara urusan pribadi sama urusan sekolah. Nah,
jadi bagaimana caranya? Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha dulu apa yang harus saya lakukan biar dua-duanya bisa sejalan, ya. Tapi dalam kapasitas yang sama-sama penting ini. Memang kalau tadi kata Nyoman tadi ada skala prioritas dan memang kita sekolah yang penting, tetap kita utamakan sekolah, ya. Dalam satu kondisi dua hal itu tidak bisa berjalan sama-sama, maka harus kita pilih. Ini berkaitan dengan konsep ekonomi, ya. Dalam ekonomi ada namanya biaya peluang, ya. Nah, dalam biaya peluang itu kan ketika kita memilih alternatif A, maka kita harus mengeluarkan alternatif B. Nah, jadi itu kan nggak bisa berdua berjalan, nggak bisa. Jadi ketika biaya peluang itu terjadi dalam kondisi ketika tanggung jawab, maka kita harus pilih salah satu. Nah, bagaimana caranya? Kita cari pokoknya berusaha semaksimal mungkin seperti yang ibu contohkan tadi, ya. Misalnya ibu harus meninggalkan kelas hari itu karena kondisi anak ibu sakit. Nah, itu kan, dan ibu harus memilih di antara dua. Ternyata tidak bisa sejalan. Ibu misalnya di rumah dulu kemudian ke sekolah, nggak bisa. Dan posisi misalnya anak ibu benar-benar dirawat misalnya, ya, benar dirawat kan nggak bisa ditinggalkan. Nah, maka cara terbaik mulai kita pikirkan, oh berarti kita tetap di rumah atau tetap kita merawat anak kita, tapi di sekolah jangan sampai diabaikan. Bagaimana solusinya? Pertama, kita tetap cari materi apa yang harus kita ajarkan hari itu, ya. Materi apa yang kita ajarkan itu kita bisa minta bantuan ke guru kan, ya, untuk menyampaikan materi ke peserta didik, atau tadi kita pantau peserta didik melalui teknologi, ya, melalui group, melalui video call, ataupun kalau dulu kan bisa melalui Zoom, ya, sekarang nggak lagi kan. Nah, jadi itu, jadi cara ibu mengatasi kendala itu pokoknya berusaha mencari solusi yang terbaik, ya, solusi terbaik agar jangan sampai kalau bisa kendala itu bisa dikurangi, ya, jangan sampai kerugian yang diakibatkan oleh kendala itu besar, ya. Jadi mencari, pokoknya berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha semaksimal mungkin mencari cara, ya. Terakhir Ibu, Ya. terakhir ini mungkin pesan dan kesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kami sebagai calon ibu agar dapat menjadi sosok pendidik yang bertanggung jawab, Ibu? Itu luar biasa sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus banget ya, yang terima. Jadi pesan ibu cuma satu, ya. Ketika kalian sudah memutuskan ingin menjadi guru, ya, maka pertama syukuri dulu, ya, syukuri dulu profesi itu, kemudian cintai profesi itu, dan ingat kata ibu tadi, banyak bersyukur, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kalian, ya. Nah, setelah kita banyak bersyukur, kemudian kita mulai ingat profesi guru itu apa tugasnya, ya. Tugas guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Ketika sudah kita mengerti tugas kita, maka secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab, ya. Jadi itu pesan ibu kepada kalian semua, mereka SPP nanti insya Allah nanti setelah selesai nanti bisa menjadi seorang pendidik, bahwa ingat profesi kita apa, tugas kita apa, dan kita kaitkan kalau dari segi keimanan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Terlepas agama apa yang kita anut, kira ajarannya sama, bahwa setiap yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah mindset kita seperti itu, insya Allah nanti muncul rasa bertanggung jawabnya, ya. Jadi takut nanti kalau kelas itu dikatakan korupsi. Nah, kan itu aja, ya. Semangatnya untuk kalian berdua. Terima kasih banyak Ibu, sudah menjawab semua wawancara dari kami dan juga waktunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Ibu jika ada salah kata dari kami. Kami akhiri salam sehat. Oke, terima kasih Nyoman dan Yayu, ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan Ibu Yusmaini Ulfa SPD selaku guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa bertanggung jawab artinya sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya. Jadi, ketika seseorang itu dikatakan bertanggung jawab apabila ia melaksanakan apa yang sudah diberikan negara kepadanya. Dan tugas-tugas apa yang sudah diberikan, maka ia harus melaksanakan tugas tersebut secara penuh totalitas. Lalu terkait cara menumbuh kembangkan etika bertanggung jawab sebagai seorang pendidik adalah dengan cara banyak-banyak bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Nah, dari wujud syukur itulah maka kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan harus kita laksanakan dengan penuh totalitas tadi. Nah, dengan cara banyak bersyukur maka rasa tanggung jawab kita akan tumbuh. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yusmaini Ulfa terkait etika bertanggung jawab adalah ketika ada suatu kondisi di mana guru harus memilih apakah mengutamakan tugasnya sebagai seorang guru atau memilih kegiatan lain yang sama-sama pentingnya. Contohnya ketika sedang menghadapi keluarga yang sakit dan dibarengi dengan urusan sekolah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan tetap bersikap profesional dan tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan profesi.
Kemudian, tetap bersikap bijak dalam memilih untuk tetap mengutamakan tugas sebagai guru di sekolah dan untuk kepentingan yang lain itu dijadikan sebagai pilihan kedua. Seorang guru yang profesional itu harus bisa mempersiapkan dirinya secara matang sebelum ia mengajar. Ia harus menguasai apa yang diajarkannya dan bertanggung jawab atas semua yang disampaikan dan semua perilakunya. Karena tugas dan posisi yang diemban seorang guru bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Harga sebuah keluarbiasaan adalah tanggung jawab, karena di sanalah teruji setiap perkataan, tindakan, dan kesiapan dalam menghadapi setiap risiko yang muncul. Menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye!